Untuk kelompok satu, sebutkan beberapa tindakan yang penting dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar. Kami dari kelompok satu ingin menjawab, yaitu memerangi nabi palsu, memperluas wilayah Islam, dan memulai kodifikasi Al-Quran adalah 3 di antara prestasi gemilang sang khalifah. Keimanan kepada Allah dan kecintaan seorang Abu Bakar kepada Rasulullah harus dibayar dengan harga teramat mahal. Untuk kelompok 2, bagaimana masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib? Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan, yaitu setelah Mesir memberontak lalu membunuh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib segera melakukan perubahan setelah aksesnya di Madinah, dan dia didukung oleh kelompok-kelompok kurang mampu karena kebijakannya sangat egaliter. Untuk kelompok 3, sebutkan wilayah kekuasaan kekhalifahan Bani Umayyah dan bagaimana cara memperluas wilayah tersebut. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan yang ada di atas, yaitu setelah masa Khulafaur Rasyidin yang berkuasa di Jazirah Arab dan sekitarnya selama kurang lebih 90 tahun, mulai tahun 661 sampai 750 Masehi, dengan ibu kota di Damaskus, dan memperluas wilayah dilakukan ke timur dengan menaklukkan Tunisia, Khurasan, sampai Sungai Okus. Coba sebutkan beberapa negara yang masuk ke Kekhalifahan Umayyah. Kekuasaan wilayah Bani Umayyah yaitu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Untuk kelompok 4, sebutkan beberapa tindakan penting dari pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang peran penting Umar bin Khattab. Umar dijadikan sebagai tangan kanan Abu Bakar dan memegang peradilan. Sebagai seorang penasehat, Umar bin Khattab selalu memberikan pendapat dalam setiap masalah yang ada. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua kaum muslimin. Umar dikenal sebagai sosok yang tegas, keras, dan kasar. Untuk kelompok 5, pada masa pemerintahan siapa kekhalifahan Abbasiyah mencapai masa keemasan? Dan sebutkan faktor kemunduran kekhalifahan Abbasiyah. Perkenalkan, saya Kalpi dari kelompok 5. Saya akan menjawab soal tersebut. Kekhalifahan Abbasiyah berjaya pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Faktor terjadinya kemunduran kekhalifahan Abbasiyah adalah lemahnya khalifah yang diangkat, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Untuk kelompok 6, sebutkan tindakan penting pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kami dari kelompok 6 ingin menjawab. Tindakan pentingnya adalah 1. Mengadili sekaligus menjadi wali Ubaidillah bin Umar. 2. Perluasan wilayah. 3. Pembukuan mushaf Al-Quran dengan ras Utsmani. 4. Renovasi Masjid Nabawi. 5. Pembentukan Angkatan Laut. 6. Pengangkatan pejabat negara. Untuk kelompok 7, di bidang apa kekhalifahan Cordoba bisa berkembang pesat? Dan apa alasannya?
sehingga bidang tersebut dapat berkembang di Spanyol? Kami dari kelompok 7 ingin menjawab, yaitu pemerintahan Cordoba sebelumnya berbentuk keamiran atau emirat. Perubahannya menjadi sebuah kekhalifahan terjadi pada 16 Januari 929 saat Amir Cordoba Abdurrahman III mengangkat dirinya sebagai khalifah. Pengguna gelar khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman bahwa Al-Muqtadir Khalifah Abbasiyah di Baghdad meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Menurut penilaiannya, keadaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah sedang berada dalam kemelut. Ia berpendapat bahwa saat ini merupakan saat yang paling tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun lebih. Karena itulah gelar ini dipakai mulai tahun 929. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman dari periode 931 sampai 961, Al-Hakam dari periode 961 sampai 976, dan Hisham dari periode 976 sampai 1009. Untuk kelompok 7, di bidang apa yang pesat pada masa kekhalifahan Cordoba? Kami dari kelompok 7 ingin menjawab, yaitu pada era kejayaan itu Cordoba mengalami kemajuan pesat dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan intelektual. Pada masa kekuasaan Abdurrahman, berdirilah Universitas Cordoba yang termasyhur dan menjadi kebanggaan umat Islam. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 6. Pertanyaannya yaitu, sebutkan hal yang dilakukan Utsman bin Affan dalam kekhalifahannya, dan Utsman bin Affan menyampaikannya di daerah mana saja. Kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertama kali yang dilakukan Utsman adalah membentuk satu tim ahli untuk melaksanakan tugas penulisan Al-Quran. Setelah membentuk tim, Utsman mengutus seseorang. Ia meminta sebuah mushaf Al-Quran yang dibukukan di zaman Abu Bakar. Setelah selesai, Utsman mengirim beberapa salinan ke wilayah-wilayah kekuasaannya. Ada yang berpendapat bahwa mushaf dikirim ke Mekah, Madinah, Kufah, Syam, dan satu lagi dipegang oleh Utsman itu sendiri. Kami dari kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok 2, perubahan akses seperti apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Jawaban untuk kelompok 7 yaitu dia melakukan upaya atau untuk mencerdaskan umatnya dengan menyampaikan agama Islam secara lisan dan tulisan. Pertanyaan untuk kelompok 5, kekhalifahan Abbasiyah didirikan oleh siapa? Perkenalkan, nama saya Faid Fauzi dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kami dari kelompok 2 akan mempertanyakan untuk kelompok 4, di mana saja daerah penyebaran Islam yang disebarkan oleh Umar bin Khattab. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Daerah penyebaran Islam pada saat Umar bin Khattab adalah Jazirah Arabia, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Pertanyaan untuk kelompok 6. Berapa lama masa pemerintahan Utsman bin Affan dan kenapa Utsman bin Affan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf? Kami dari kelompok 6 akan menjawab dari kelompok 5. Kepemimpinan Utsman bin Affan berjalan selama 12 tahun. Lanjutan yang tadi agar tetap utuh dan terjaga keautentikannya.
kami dari kelompok 1 ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 4, yaitu jawabannya As-Siddiq adalah orang yang jujur atau orang yang banyak membenarkan. Ia adalah sahabat yang paling percaya pada Nabi Muhammad SAW, meski sering kali kisah Nabi disebut tidak masuk akal. Melihat kepercayaan Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW pun menjulukinya As-Siddiq. Sekian, terima kasih.